3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, di sini saya berperan sebagai murid yang nakal. Saya Febri berperan sebagai tetangga. Saya Umu berperan sebagai tata usaha. Saya Fadila berperan sebagai wali kelas. Saya Ajil berperan sebagai kepala sekolah. Saya Fitri Anggraini berperan sebagai maminya Fadli yang nakal. Saya Cuci Fauzia sebagai guru BK. Selamat menyaksikan. Buku udah semua. Handphone udah belum ya handphone? Handphone udah. Waduh, jam 6:30. Telat gue bisa-bisa nih. Aduh, Mami. Sebentar. Mami. Iya. Aduh. Kok mau berangkat dulu, Mami? Berangkat ya. Berangkat ya, Mi? Iya, belajar yang benar ya. Iya, Mi. Kita belajar. Bandel-bandel di Siap, kelas Mami. ya. Oke, siap. Nggak Minta usah. uang, minta uang. Uang kirain belum, enggak. uang. Kirain lupa. Jajan, Umi, buat di Cimo. Pulang langsung pulang ya. Iya, Umi, siap. Awas lo mampir-mampir. Oke, Kalau Umi. mampir, izin. Siap, Mami. Iya. Berangkat, Mami. Iya, Yuk. hati-hati ya. Oke. Belajar yang benar ya, Nak ya. Iya, Mi. Jangan bandel-bandel di sekolah ya. Siap, Mami. Kabarin kalau udah sampai ya. Oke, Mami. Ya, hati-hati. Iya, Mi. Jangan lupa baca doa. Iya, Mi, aku baca doa. Ya. Oke, dadah, Mami. Dah. Dadah. Berangkat sekolah. Sekolah dulu. Sekolah. Aduh lah. Woi, beli, woi. Ngapain lo? Lu mau kemana? Sekolah, Be. Ngapain sih sekolah? Presiden udah banyak gantinya. Oh, iya juga ya. Ganti ya. Main game aja mau gue. Lagi main game? Iya, mau pada. Boleh dah kita mabar aja, ya kan? Gas. Login. Ayo. Bu Dila. Ya. Bu, maaf mengganggu waktunya. Ini saya dapat laporan dari guru mata pelajaran kalau anak didik saya si Fadli kelas 12 IPA 1 ini katanya nggak masuk sekolah, Bu. Nah, saya nanya ke teman dekatnya, katanya dari rumahnya itu dia sekolah, tapi sampai sini saya nggak pernah ngeliat dia. Nah, ini untuk daftar absennya dia untuk 1 bulan ini tuh cuma 3 kali, Bu. Cuma 3 kali kehadiran ya? Iya, makanya mana ya kelas 12, Bu. Kita kan harusnya kelas 12 itu kan ada Mempersiapkan ya, Bu. Iya. Makanya saya bingung banget ini anak tuh kenapa gitu, apa ada masalah keluarga atau misalnya karena pergaulannya atau apa gitu, Bu. Saya kesini minta bantuan Ibu supaya dapat menindaklanjuti anak tersebut, Bu. Oh iya, baik Bu. Bila nanti saya akan bantu cari informasinya terkait si Fadli ini ya, kenapa dia nggak masuk sekolah gitu. Nanti saya akan hubungi Ibu lagi kalau saya sudah cari informasi terkait Fadli ini. Ya, Mungkin kalau misalnya Ibu butuh informasi dari teman-temannya juga bisa ke saya. Nanti saya bisa minta tolong sama teman dekatnya untuk ke Ibu juga supaya Iya. kita lebih enak aja, Bu, karena kelas 12 juga kayaknya agak resiko kalau misalnya dia nggak masuk untuk lulusannya kan ya, Bu ya. benar, Bu. Karena kan masa pembelajarannya juga udah mulai sedikit kan gitu. Jadi udah banyak ujian-ujian dan riskan banget kalau misalkan memang anak ini nggak masuk gitu. Coba nanti saya bantu untuk cari informasinya ya, kenapa dia nggak hadir. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama, Nanti mungkin Gila. saya akan ke Ibu lagi kalau misalnya saya juga dapat informasi, kita saling tukar informasi Iya, ya, Bu. boleh Bu. Nanti coba hubungin saya lagi aja, dan saya kalau misalkan sudah sudah dapat informasi, saya akan hubungi Ibu juga. Baik, Ya. Ibu, saya izin keluar ya. Terima kasih ya Bu. Makasih ya. Ya. Bu, ini anak yang kemarin saya bilang ke Ibu kalau misalnya dia agak bermasalah karena nggak masuk sekolah. Oh, Fadli ya Bu. Iya, mungkin Fadli nanti kamu ketemu sama Bu Siva dulu ya. Iya, Bu. Nanti ada Bu Siva mau ngomong sama kamu. Oke, Kamu tenang siap, aja, Bu. nggak diapa-apain. Iya, Jadi Bu. tipe Bu ya, saya tinggal dulu, saya mau ngajar ada kelas lain ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Selamat ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo nak, silakan duduk. Fadli, Iya, Bu. kamu kelas 12 IPA 1 ya? Iya, Bu.
Ya, Ibu dengar infonya dari Bu Dila, wali kelas kamu nggak masuk kelas ya? Itu kenapa alasannya? Saya masuk bu Emang saya nggak masuk apa bu? Saya ada datanya dari wali kelas kamu. Kamu itu nggak masuk tanpa keterangan Alfa. Ibu ada datanya. Iya. Alasannya apa Fadli kamu nggak masuk? Apa sih bu? Apa ada kamu masalah di rumah atau di kelas dengan kamu atau sama guru mata pelajaran? Paling sih bu kalau saya emang ini bu, bahkan saya baru kehilangan papa saya bu. Jadi saya kayak gitu bu, kehilangan papa gimana bu rasanya? Turut berduka cita ya Fadli. Iya bu, makasih sebelumnya. Ya. Tapi nggak ada alasan lain kenapa kamu nggak masuk sekolah? Nggak ada sih bu, nggak ada apa-apa. Ya. Oh ya udah baik. Nggak apa-apa. Ya udah kamu mulai sekarang rajin masuk sekolah karena kamu kan udah kelas 12 ya. Iya. Nggak bisa lagi kamu untuk alfa karena nanti kamu akan ujian sekolah, ujian praktek Ya, dan Bu. lain-lainnya gitu, dan itu butuh kehadiran kamu. Iya bu. Ya, tolong dimengerti dan tolong dipahami. Iya bu. Ya udah Fadli, semangat terus Iya bu. sekolahnya. Makasih bu. Ya. Sisi Pak. Ada keperluan apa bu? Saya mau bicara sebentar, boleh Pak? Boleh, silakan duduk. Ini Pak, saya ada info dari wali kelas 12 IPA 1. Iya. Wali kelasnya itu kan Bu Dila ya Pak. Pas saya dapat info dari Bu Dila, ada anaknya yang alfa nggak masuk sekolah itu berturut-turut dan nggak ada keterangan apa-apa. Dan saya kesini mau minta izin sama Bapak untuk kunjungan ke rumahnya gitu. Oh, untuk kunjungan ke rumah ya? Itu kira-kira rumahnya itu udah tahu belum Bu? Di mana? Kalau untuk rumahnya saya sudah dapat info dari teman-temannya dan Bu Dilanya sendiri gitu. Tapi untuk di tempat alamatnya nanti coba saya telepon orang tua aja. Oh ya udah, untuk kelanjutannya nanti Ibu bisa ke TU untuk minta surat kunjungan sama uang akomodasi ke sananya ya. Oh iya, baik Pak. Berarti untuk home visitnya disetujui ya Pak? Sama Iya, Pak? baik. Nanti tinggal langsung ke TU aja. Oh iya. Baik, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Permisi. Permisi Bu. Yo, Bu, maaf saya ada perlu untuk minta surat home visit karena ada anak kelas 12 IPA 1. Saya butuh untuk kunjungan ke rumahnya dan saya juga sudah konfirmasi sama kepala sekolah, katanya diperbolehkan dan saya minta suratnya. boleh. Tunggu sebentar ya. Bentar ya, saya buatin dulu. Iya Bu. Ini untuk uang transportnya Ibu. Oh iya, makasih. Dan ini untuk surat kunjungannya. Oh iya. Sudah ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Oh iya, sebentar boleh saya lihat ya Iya, Bu? boleh, silakan. Oke. Lengkap. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Permisi. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Salma ya Bu? Iya, saya Bu Siva. Iya, dari sekolah Fadli. Iya Bu. Saya mau konfirmasi Bu. Saya mau izin datang ke rumah Ibu. Apa Ibu ada waktu? Oh gitu. Baik Bu, berarti hari Selasa saya kunjungan ke rumah Ibu ya Bu? Iya, nggak ada apa-apa Bu, cuma mau datang ke rumah aja. Iya, iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, selamat siang. Bu, Oh iya. saya mau tanya rumahnya Ibu Salma
Gimana ya? Salma. Salma, anaknya namanya Fadli, Bu. Oh, Fadli ya, mamanya Salma. Oke. Ini ke sana ya, lurus. Nanti nggak jauh ada di sebelah kanan. Oh, iya. Rumahnya warna hijau ya. Oh iya, makasih ya, Bu. Iya. Mari. Ih, ganteng banget ya. Ya Allah, Masya Allah ini laki. Kayak ada yang manggil. Waalaikumsalam. Ya Allah. Siapa yang mau masuk? Ibu, Oh, saya Siva, Bu, dari sekolahnya Fadli. oh ibu ya. Mari bu masuk bu, mari bu, mari. Ya, silakan. Ibu maaf ya, rumahnya berantakan. Nggak apa-apa, Bu. Ibu maaf duduknya di karpet. Nggak apa-apa. Ibu dulu tuh sebentar deh, saya ambilin minuman dulu ya. Iya, Bu. Makasih. Minumnya silahkan diminum. Makasih banyak, Iya. Bu. Jadi ngerepotin. Enggak apa-apa. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah ibu baik. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Saya minum ya, Bu? Iya silakan ibu. Minum, maaf ya cuma bisa ngasih ini doang. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Seadanya ya bu ya, maaf ya bu. Kenapa ya bu? Iya, Bu. Jadi rumah. ini Ya. maksud tujuan saya ke sini, saya mau kasih informasi ke Ibu terkait Fadli, Bu. Kenapa ya bu anak saya? Iya, saya kan dapat laporan dari wali kelasnya Ibu Dila gitu. Nah, Fadli ini nggak masuk sekolah gitu. Udah beberapa kali gitu. Ini untuk datanya, Bu, dan surat kunjungan saya dari kepala sekolah. Boleh saya Tolong lihat ya bu ya? dibaca. Iya. Perasaan anak saya setiap hari berangkat sekolah bu, selalu pamitan sama saya setiap mau ke sekolah. Dia nggak sampai bu ke sekolah. Untuk info yang saya dengar saat ini dari wali kelas dan teman-teman sekitarnya itu nggak masuk sekolah, Bu. Jadi alfa, makanya wali kelas itu minta saya untuk kunjungan ke sini bertemu sama ibu gitu. Apa ada sesuatu sama Fadli sampai dia Pak masuk sekolah gitu. Dan saya dengar, Bu, turut berbelasungkawa ya, Bu, papanya Fadli meninggal ya. Iya ibu, sebulan yang lalu. Kayaknya emang Fadlinya nggak nunjukin sikap yang berubah sih bu ke saya, kayak kayak biasanya aja sih, kayak berangkat sekolah ya saya tahu dia pamit, ya saya pikir dia beneran ke sekolah, tapi dia nggak pernah cerita juga, mungkin karena sebenarnya saya juga sibuk saya juga kan kerja ya karyawan swasta, maksudnya nggak ngalahin Fadli juga kayak kenapa sih nggak tahu juga gitu. Ternyata dia sampai nggak masuk sekolah, kayak saya juga baru tahu dari ibu. Kalau ibu nggak datang ke sini mungkin saya juga nggak bakal tahu, mungkin saya juga kayak Fadlinya mungkin ngebohongin saya terus. Kali ini bu, nih anak bener-bener ya bu, karena anaknya juga belum pulang ini bu gitu. Iya, mungkin Fadli seperti itu juga ada alasannya mungkin ya, Bu, gitu, yang mungkin kita juga belum tahu alasannya itu apa gitu. Cuma info yang saya dapat, Fadli itu memang udah sering kali nggak masuk sekolah gitu, karena kan dia kelas 12 ya, Bu, gitu. Jadi nggak bisa juga kalau nggak masuk gitu, karena kan nanti ada ujian sekolah, ada ujian praktek gitu. ya bu. Saya mohon banget ya bu, saya nggak tahu banget kalau anak saya kayak gitu. Saya bener-bener anak saya kayak di depan saya ya udah sekolah aja bu, kayak yang nggak ada mencurigakannya gitu bu, sampai bolos, kayak yang nggak menunjukkan sikap-sikap yang kayak ternyata mungkin karena dia kehilangan papanya kali ya bu. Dan saya juga semenjak papanya meninggal, saya juga kayak kurang perhatiin ke dia juga sih bu. Saya bener-bener sibuk kerja, jadi kayak yang ya udah dia berangkat sekolah, oh ya udah gitu. Saya juga nggak nanya-nanya keseharian dia gimana, mungkin karena jadi itu kali ya bu ya. Iya, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor ya, Bu, kenapa sikapnya Fadli mungkin berubah, karena kan yang saya lihat dari nilai akademiknya dia itu tuh bagus gitu, dan dia selalu aktif di eskul gitu. Makanya
saya dapat info dari wali kelas seperti ini, kayaknya saya memang harus menemui ibu gitu. Apa karena papanya meninggal atau memang ada hal lain gitu. Berarti memang ibu juga termasuk sibuk juga ya Bu? Iya ibu, saya emang kayak yang emang mungkin salah saya juga sih ya Bu. Sebagai orang tua harusnya ya emang karena dia kehilangan papahnya, bukannya saya malah deketin dia, saya juga malah jadi jauh juga ke dia, nggak nanya hari-harinya dia kayak gimana. Ya Allah Bu, maaf ya Bu. Iya, saya nggak nggak tahu apa-apa, banget Bu. Bu kalau anak saya kayak gini. Emang si Fadli bener-bener dah Bu, ya Allah, saya jadi pusing banget Bu. Iya Bu, Kayak nggak apa-apa, gini nih. sabar aja. Nanti apa namanya, saya juga coba ngomong lalu ke Fadlinya Bu, lagi. iya nanti saya juga pasti Saya saya langsung omelin Bu si Fadli ini. Saya pasti langsung nyampe rumah nanti ini, lihat nih anak ya jam segini juga belum pulang Bu. Ya Allah. Iya, Bu, Bu. untuk saran saya, Fadlinya jangan dimarahin atau diomelin atau dipojokin gitu, karena nggak apa-apa, nanti coba saya yang interogasi kenapa, penyebabnya apa gitu. Jadi dari tim sekolah saya akan tanyain lagi. Iya Bu, saya juga mohon bantuannya Ibu ya, karena juga pasti takutnya juga si Fadlinya ntar nggak dengerin omongan saya. Mungkin Ibu juga bisa bantu ya Bu, ya Allah. Iya. Namanya juga Apa-apa, anak Bu. remaja kali itu dia main sama siapa ya. Assalamualaikum. Itu anaknya datang tuh. Iya iya ya, sini duduk ya. Salim dulu. Mami. Iya, duduk. Iya Mami. Habis dari mana pulang sekolah? Pulang sekolah dong Mami. Iya, sekolahnya bener ya? Bener dong Mami. Belajar apa sih hari ini? Aku tadi kalau nggak salah belajar PPKN sama Hmm, matematika kalau nggak salah Mami. benar. Bener dong Mami. Belajar. Belajar Mami. Serius. Serius Mami. Kalau misalnya sampai ketahuan bohong, HP sita ya. Oh, iya orang bener kok Mami. Benar. Ibu benar, ini si Fadli tadi sekolah. Ibu lihat. Fadli, kamu benar Iya, Bu. sekolah? Bener Bu, saya tadi sekolah kok. Ibu tadi habis dari kelas kamu loh, tapi ibu nggak ngeliat kamu di kelas. Kamu Jujur. sebenarnya kemana? Oh, Jujur, kamu kemana hari ini? ya, Mami, jadi itu aku sebenarnya tadi nggak sekolah Mami. Kenapa? Ya Mami, tadi itu aku sebenarnya nggak ke sekolah sih. Aku tadi main sama teman-teman aku, main game Mami, cabut ke warnet juga. Fadli, siapa yang ngajarin kayak gitu sih Fadli? Apalagi Aduh, alasannya? Mami, Alasannya apa Mami. lagi? Iya, Mami. Sampai nggak sekolah, main game. Aduh Mami tuh nggak tahu ya kenapa aku nggak sampai sekolah, kenapa aku ke warnet, main game, mabar. Aku capek sama Mami, tahu nggak Mami? Kenapa capek sama Mami? Mami, dengerin Mami. Semenjak Papa udah nggak ada sebulan yang lalu, aku udah gak dapat kasih sayang dari siapapun, termasuk dari Mami. Mami sibuk kerja, Mami nggak pernah ada waktu buat aku. Aku nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang sayang sama aku. Mami selalu kerja, sibuk sama pekerjaan Mami. Aku nggak pernah diliatin sama Mami, kagak pernah disayang-sayang, seenggaknya dilus-lus gini aja nggak pernah Mami. Ya kenapa kamu nggak bilang sama Mami? Yang Mami tahu ya kamu kan biasa-biasa aja setelah papa kamu meninggal. Ya seenggaknya Mami paham gitu, Fadli butuh kasih sayang Mami. Ya Ibu mohon maaf ya Bu, emang ini anak saya bener-bener deh. Ya kan Mami kerja Fadli buat ngidupin kita. Papa meninggal, siapa yang harus nyari uang kok bukan Mami? Tapi Mami selalu bikin kerjaan kerja. Kapan waktunya buat aku? Nggak ada Mami, seenggaknya kayak orang-orang jalan-jalan Ya, gitu Bu. Mami. Ya Mami salah, Mami tahu Mami salah, tapi Fadli juga nggak harus kayak gitu. Lihat Mami kerja Fadli, kerja buat hidupin kamu, buat ngelanjutin hidup kita. Kamu malah kayak gitu. Udah Bu, Mohon ini maaf, yang Bu. saya Saya benar-benar tangkap kesal cuma banget, Bu. kesalahpahaman aja gitu. Jadi apa namanya, ibu satu sisi kan saya paham lah, orang Iya, tua Bu. single parent gitu kan, butuh menghidupi anak gitu dan sibuk kerja gitu. Dan saya juga paham posisi Fadli gitu, dia juga butuh sosok ibunya karena ayahnya udah nggak ada. Dan saya juga paham posisi Fadli gitu, dia juga butuh sosok ibunya karena ayahnya udah nggak ada. Dan Fadli seharusnya juga ngomong gitu, utarain maunya tuh kayak gimana gitu, jangan cuma diam gitu, karena kan orang tua juga nggak tahu anaknya maunya kayak gimana gitu. Jadi ini cuma yang saya cuma salah paham aja. Iya, Dan Bu.
semoga ibu bisa paham dan Fadli pun bisa ngerti gitu, karena kan namanya orang tua juga harus kita kasih tahu kita maunya apa gitu, dan orang tua juga harusnya paham sama kondisi anaknya gitu. Jadi ini cuma miskomunikasi aja antara ibu sama Fadli, dan saya harap, ibu harap Fadli setelah ini bisa sekolah lagi seperti biasa, nggak bolos-bolos lagi gitu, karena kan kamu sekarang udah kelas 12 ya, jadi tolong untuk sering datang ke sekolah, jangan bolos-bolos lagi setelah ini, karena kan orang tua juga kasihan ya Fadli gitu. Maksudnya orang tua tahunya kan kamu juga ke sekolah bukan bolos gitu. Jadi hal-hal ini kan gak baik, gak terpuji. Jadi tolong dimengerti, karena kamu sekarang udah kelas 12, dikit lagi kamu mau lulus gitu. Jadi ibu harap setelah ini kamu sekolah lagi yang rajin ya. Ibu juga saya minta tolong untuk anaknya dikontrol sekolahnya, pergaulannya. Iya, saya minta maaf banget ya Bu, pasti saya bakal liatin banget nih si Fadli, maafin mami juga ya. Mami maafin aku juga ya, Mami. Aku kira Mami nggak sayang sama aku. Enggak, mungkin mami nggak sayang sama Fadli. Mami sayang banget, tapi maafin mami ya, mami sibuk kerja. Besok-besok Mami nanti kalau Fadli ada perasaan apa-apa cerita ya. Iya, Mami, nanti aku cerita sama Mami. Jangan dipendem-pendem, mami kan juga nggak tahu perasaan Fadli gimana ya. Sayang banget sama Mami. Iya, mami juga sayang sama Fadli ya. Oke, ya baik Bu. Gak apa-apa. Aduh, saya juga jadi kebawa emosi banget ini gara-gara ya saya kaget banget sih Bu, kayak dengar anak saya kok nggak masuk sekolah. Yang setahu saya juga sekolah, maaf banget ya Ibu. Iya, nggak apa-apa. Udah ngerepotin. Saya minta tolong juga untuk di rumah dikontrol Iya Bu, pasti bakal saya liatin banget ini anak pasti Bu. Oke Bu, udah sore juga, saya harus pulang gitu kan. Iya, maaf ya Bu, Nanti nggak kalau dikasih apa-apa misalkan ini. di rumah ada perkembangan atau apa gitu, ibu bisa langsung tanya ke saya juga. Baik Bu. Iya baik. Iya Bu ya. Saya pamit ya Bu. Iya Bu, ya Allah. Salif, Maaf ya Bu ya, saya jadi ngerepotin. Makasih Bu udah mampir ke rumah aku sama Mami. Kamu yang rajin ya. Iya Bu. Ya, mari Bu. Mari Bu, ya saya antar sampai ke depan ya. Hati-hati Bu. Mari Bu. Ya, hati-hati ya Bu. Ya. Halo, assalamualaikum Bu Dila. Iya, ibu lagi di mana? Oh, di ruang guru. Ibu bisa ke ruangan BK sebentar. Saya ada perlu mau bicara. Iya. Baik, terima kasih. Masuk. Bu Siva. Oh iya, Tadi Bu Dila. telepon saya? Iya, Bu. Ada apa? Ini Bu, saya mau infoin terkait yang kemarin itu kan masalahnya Fadli ya. Saya juga sudah ke rumahnya bertemu sama ibunya, dan memang permasalahan Fadli ini cuma miskomunikasi aja antara orang tua sama anaknya gitu. Jadi ibunya ini kan kerja ya, ibunya kerja dan orang tuanya kan kita dengar informasi dari Fadli itu ayahnya meninggal gitu kan. Nah itu yang bikin Fadli jadi ngerasa sepi, nggak ada teman ngobrol karena ibunya memang posisinya kerja juga gitu, dan Fadli ini memang nggak ngomong sama mamanya gitu, dan ibunya juga menganggap oh Fadli ini baik-baik aja dan memang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kenapa sih kasih aja. Si Fadli ini orang kasih sayang ya Bu, makanya dia Iya. sampai ngerasa dia kesepian. Karena mungkin karena salahnya dia nggak bercerita sama orang tuanya, nggak ada komunikasi doa. Cuma memang menurut saya sih nggak bisa disalahkan dua-duanya ya Bu, karena memang kan miskomunikasi aja. Mungkin saya juga paham Fadli butuh kasih sayang, cuma dia mau ngomong gimana gitu. Anak-anak umur segitu kan maksudnya belum masih ada rasa egonya gitu, dan nggak bisa disalahkan orang tuanya juga karena memang kan orang tuanya sibuk, karena kan single parent ya Bu ya, orang tuanya ayahnya juga meninggal kan gitu. Dan masalahnya kemarin itu sudah selesai juga, Fadlinya juga udah komit untuk datang ke sekolah lagi. Nah memang
apa namanya, kemarin udah selesai sih Bu permasalahannya, alhamdulillah gitu. Jadi nanti saya juga minta tolong ke ibu seharian di kelas tolong dipantau aja gitu, biar saya juga ada catatan nih gitu. Kalau misalkan memang Fadli benar-benar komitmen, karena kemarin pas saya ke rumahnya dia akan datang ke sekolah terus gitu. Oh gitu, oke. Sebelumnya saya mau terima kasih sama ibu ya, Sama-sama, Bu karena Lila. udah ngebantu saya juga buat mencari tahu nih si Fadli itu kenapa. Paling nanti saya akan pantau dia setiap harinya, ini anak masuk atau enggak nih. Paling kita juga, saya mungkin ya akan lebih dekat juga supaya Fadli ngerasa oh ternyata dengan cara dia yang kemarin itu salah. Ya semoga Fadli bisa lebih baik lagi lah, bisa kembali ke Fadli yang sebelumnya yang aktif Iya. di akademik, di eskul, di segala macamnya gitu. Iya, Bu Dila. Terima Jadi kasih ya, kita Bu. sama-sama apa namanya, saling kontrol Iya. aja. Oke. Terima kasih ya Bu Sipa atas bantuannya. Iya, sama-sama Bu Dila. Ibu saya pamit dulu ya karena saya ada jam pelajaran selanjutnya. Oh iya Bu Dila. Bu, makasih ya Bu ya, saya lagi ya. Aduh, Mami aku berangkat dulu ya, Mi. Ya, hati-hati nak. Oke, Mami. Aku harus sekolah sekarang nih, semangat. Pokoknya aku harus lebih rajin lagi. Karena aku udah tahu Mami sebenernya sayang sama aku. Tapi Mami karena kerja aja, jadi kayak Mami gak sayang. Oke. Misi Pak. Iya, silakan masuk. Pak, ini saya mau info untuk kunjungan rumah siswa atas nama Fadli kelas 12 IPA 1. Waktu sebelumnya saya kan minta surat kunjungan ya Pak. Iya, Dan ini sudah selesai. Ini laporannya Pak. Saya lihat. Oke, kalau gitu Bu, baik, nanti saya cek lagi untuk siswa tersebut apa udah ada perubahan sekarang. Untuk perubahan itu sudah ada Pak, karena waktu saya kunjungan ke rumahnya itu permasalahannya memang miskomunikasi aja antara orang tua dan anak. Terus saya juga minta tolong sama wali kelasnya untuk pantau terus di perkembangan di kelasnya. Oh ya udah, baik, terima kasih. Nanti untuk kalau ada kunjungan lagi konfirmasi ke sini lagi aja ya Bu. Oh iya baik Pak. Ya udah, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Permisi. Behind the scenes. 7. Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng aja yuk. Bareng aja yuk, bareng. Pulang. Sini duduk. Saling dulu. Nih, ada Bu. gurunya nih lah. Mami, maaf Mami. Lah, iya. Iya. Bu, saya mau minta surat kunjungan. Kayak